Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui situasi terkini di sekitar gedung KPU Provinsi DKI Jakarta. Sudah ada rekan kami, Hasbi Allah, yang melaporkan langsung di sana. Selamat siang, Hasbi. Ya, Hasbi, bagaimana kondisi saat ini? Kalau tadi kami melihat di dalam sudah dibuka oleh Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta dan juga sejumlah politisi dari PDI Perjuangan. Hasbi. Ya baik Helmut, baik kita akan review sedikit tadi bagaimana perjalanan Pramono Anung dan juga Rano Karno dari mulai DPP Partai PDIP Perjuangan di Menteng di Jalan Penegoro, kemudian mereka bersamaan sempat ada gimmick terlebih dahulu di depan menaiki oplet begitu, oplet sidul nampaknya dari Rano Karno menyediakan hal itu. Kemudian setelah itu mereka berjalan dari Jalan Salembah menuju ke depan gerbang KPUD DKI Jakarta. Dan mereka masuk saat ini bertemu dengan jajaran komisioner dan juga ketua KPUD DKI Jakarta. Nanti akan ada beberapa berkas yang diserahkan tentunya. Kemarin kita ketahui sendiri bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menyatakan bahwa ada 3 surat yang dibuat oleh Pramono Anung, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilihan, kemudian yang ketiga surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang atas nama pribadi maupun badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini menjadi kejutan tentunya dari PDIP Perjuangan karena memang kita belum mendengar sama sekali dalam sepekan terakhir apalagi setelah putusan MK nama Pramono Anung, dan tiba-tiba ketika Anies Baswedan sudah bertemu DPD PDIP Perjuangan, justru bukan nama Anies Baswedan yang maju akan tapi Pramono Anung begitu. Dan kemudian di sisi lain Pramono Anung sendiri masih menjabat sebagai Seskap atau sekretaris kabinet hingga sejauh ini. Rano Karno pun juga terpilih menjadi DPR RI. Jabatan-jabatan itu tentunya, dan nanti ketika mereka sudah menyerahkan dokumen lalu keluar ke sini untuk menyatakan press conference di tempat di belakang saya, kemudian nanti mereka akan menyatakan apa visi misi yang akan mereka bawa untuk DKI Jakarta tentunya, dan kemudian mereka akan menyatakan hal-hal apa saja yang mereka akan lakukan setelah nanti akan maju, kampanye seperti apa, lalu apakah mereka akan meninggalkan jabatan-jabatan yang mereka pegang saat ini begitu, Helmut. Dan kemudian saat ini kami juga telah dikonfirmasi oleh KPUD DKI Jakarta setelah Pramono Anung nanti pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat ada pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono yang akan melakukan hal sama, daftar dan iring-iringan terlebih dahulu. Nah, ini saat ini sedang ada yang kita saksikan sama-sama saat ini, Helmut. Teman-teman Dewan Pimpinan Pusat Partai yang hadir, ada Pak Ahok, ada Pak Nusirwan, Bu Risma, Helmut. Pak Eriko, dan teman-teman semuanya. Pertama-tama teman-teman Bapak Calon Wakil Gubernur Rano Dul Karno, teman-teman Dewan Pimpinan Pusat Partai yang hadir, ada Pak Ahok, ada Pak Nusirwan, Bu Risma, Pak Eriko, dan teman-teman semuanya. Pertama-tama syukur alhamdulillah pada hari ini pasangan calon Pramono Anung Rano Karno didaftarkan secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Banyak yang bertanya kepada saya, kok Pak Pram mau menjadi calon gubernur? Padahal saya ini udah kenyang banget. Menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR, di kabinet 2 kali, zaman Ibu menjadi sekretaris presiden dan sekretaris wakil presiden, wakil sekjen partai, sudah kenyang banget. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul, bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah yang kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta.
Padahal harusnya hari ini istri saya sudah berangkat ke Italia karena ada sahabat saya yang menikah. Saya baru berangkat hari Sabtu dan sudah dapat izin Presiden. Tetapi karena amanat yang diberikan, maka saya minta izin kepada istri saya hadir. Waktu saya minta izin, awalnya kok begitu gitu. Tapi akhirnya istri saya menyetujui, tapi dia bilang ganti untung. Artinya seluruh biaya yang keluar ditanggung kembali oleh saya. Yang kedua, karena saya ini masih berada di dalam kabinet, saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden. Dan Presiden memberikan izin, bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju, beliau mengatakan, Mas maju aja, nggak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi pagi-pagi. Bapak serius, saya boleh izin maju, silahkan maju aja. Jadi saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Dan saya sudah berjanji, apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya, untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama, dan banyak yang menanyakan kepada saya pribadi, apakah Mas kan nggak pernah tampil di TV, orang nggak kenal. Memang nggak kenal, saya memang nggak mempersiapkan diri. Dan nggak perlu dikenal. Tapi kesempatan ini dalam waktu singkat saya meyakini pasti orang akan kenal saya. Minimal Pramono Anung dan Rano Zulkarna akan dikenal kembali. Terima kasih, mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.